أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang Allah Subhanahu wa taala, pada maghrib yang berbahagia ini, sambil menunggu salat isya, insyaallah kita akan lanjutkan kajian sirah kita, sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentu kita mengharapkan dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita semakin mudah untuk mengikuti dan menempatkan setiap langkah dan setiap keputusan dalam kehidupan ini, karena memang pada sirah Nabi kita Muhammad SAW telah ada suri tauladan yang sempurna. Dan sebagaimana kita ketahui, apapun posisi kita, maka ada contohnya, ada caranya untuk menyikapinya permasalahan tersebut dalam kehidupan kita. Dari Nabi SAW ada contohnya. Jika seseorang merasa dia seorang yang yatim, maka ada bagaimana kehidupan anak yatim dan harus apa yang dia harus lakukan, ada caranya dari Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya beliau berusaha walaupun yatim berusaha mandiri. Kemudian jika seseorang merasa dia adalah seorang pemuda, maka Nabi kita Muhammad SAW juga hidup dalam kondisi pernah jadi muda. Bahkan lingkungannya mungkin kurang kondusif, akan tetapi Nabi SAW tetap menjadi pemuda yang tangguh. Dan bahkan beliau dalam beberapa riwayat sirah disebutkan beliau tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala atau menyembah berhala yang disembah oleh kaumnya, padahal waktu itu kegiatan itu begitu merebak, begitu banyak di sekitarnya. Jika seorang merasa dia bahwa seorang pekerja, maka Nabi SAW juga pernah jadi pekerja, karyawan atau pegawai, ya. Di antaranya yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah kejujuran. Bagaimana beliau menjadi pegawainya Khadijah radhiyallahu taala anha, diamanahkan menjual barang-barang milik saudagar wanita yang kaya raya tersebut. Jika seorang merasa dia seorang ayah, maka pada Nabi juga ada potret seorang ayah yang begitu mencintai anak dan keluarganya, tetap membagi waktu antara kegiatan di luar dan kegiatan atau aktivitas bersama anak-anaknya. Jika seorang merasa dia adalah seorang pemimpin, maka pada Rasulullah juga ada contoh bagaimana menjadi pemimpin yang ideal. Kesimpulannya, sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi telah mencontohkan semua yang dibutuhkan bagi umat manusia untuk hidup di dunia ini yang disebut dengan Darul Bala, tempat ujian dan cobaan. Kemudian kesimpulannya adalah bahwa yang harus diikuti oleh seorang muslim dan menjadi teladan sebenarnya bagi semua manusia adalah Islam itu sendiri. Ketika Islam diamalkan, maka dia insya Allah akan selamat di dunia dan akhirat. Kemudian seandainya Islam ditinggalkan, maka Allah akan jadikan orang-orang selain mereka yang akan mengamalkan Islam, kemudian Allah berikan kemenangan pada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ya, di dalam surat Muhammad ayat 38, ya, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum.
jika kalian berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan gantikan kaum yang lain. Kaum yang lain dan tidak seperti kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah buktikan. Ketika Islam ini awalnya di Jazirah Arab, Allah muliakan orang-orang Arab. Bahkan mereka dapat SK. Apa itu? Yang menjadi khalifah pemimpin harus orang Arab, bahkan keturunanku Quraisy. Al-khilafatu min Quraisy, kata Nabi SAW. Khilafah itu harus dipikul, harus dijabat oleh orang Quraisy. Makanya Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, kemudian Utsman Quraisy, kemudian Ali Quraisy, Bani Umayyah orang-orang masih dari keturunan Quraisy, Bani Abbasiyah masih keturunan Quraisy. Setelah itu ternyata khilafah itu bukan lagi dipegang oleh orang Arab. Jangankan Quraisy, Arab pun bukan, yaitu khilafah selama 600 tahun, khilafah yang didirikan oleh Utsman, ya, keturunan Turki, yang kemudian dikenal dengan khilafah Utsmaniyah. Bukan orang Arab, tapi mereka yang memikul dakwah ini, memikul agama ini, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Akhirnya itu yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada SK. Ya, ibaratnya kalau yang khalifah atau khilafah itu hanya untuk orang Quraisy, kata Nabi SAW, ibaratnya di dalam konstitusi misalnya presiden itu harus orang Indonesia asli, atau presiden itu harus orang Betawi, atau harus orang Jawa misalnya, atau dari suku yang lain. Ini sudah ada nasnya dari Nabi, khalifah itu harus orang Quraisy. Tapi ketika mereka tidak mampu mengemban itu, Allah gantikan. Padahal nasnya ada, institusi ya seperti kita konstitusinya ada gitu. Dan ulama sepakat itu Utsmaniyah itu yang di Turki, yang mereka menaklukkan dinasti Romawi yang ada di Istanbul itu, ulama sepakat itu khilafah namanya, karena mereka menaungi semua negeri Islam. Jadi jamaah yang mereka Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak mungkin kemudian ada khalifah dari Indonesia kalau mereka mau memikul tanggung jawab agama ini. Jadi jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini juga menunjukkan kepada kita belajar sirah ya. Tadi kita sudah sebutkan sirah ya, sirah khalifah ya, bahwa ternyata kadang nas konstitusinya, nas dalil hadisnya jelas, tetapi ketika umat tidak mau memikulnya, Allah carikan orang selain orang Arab dalam hal ini ya. Begitu juga jangan pernah berpikir bahwa Islam itu jaya dengan orang Indonesia, tapi orang Indonesia lah yang berjaya dengan Islam. Ketika mereka tidak lagi mau mengamalkan, mendakwahkan agama yang mulia ini, maka Allah akan cari orang lain ya. Hari ini secara sederhana jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di Eropa yang awalnya memusuhi Islam banyak sudah masuk Islam. Lebih semarak masjid-masjid di Eropa dibandingkan sebahagian tempat di kampung-kampung di tempat kita. Bisa saja Allah pilih orang lain. Yang rugi bukan Allah Subhanahu wa taala, yang rugi manusia itu sendiri. 600 tahun orang Arab rugi. 600 tahun khilafah itu berada di tangan Turki Utsmani sampai tahun 1924 ya. Jadi itu pun secara internal jatuhnya ya, lebih banyak secara internal. Jadi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kesimpulan juga bisa saya ambil di sini bahwa agama Islam ini bukan milik orang Arab. Agama Islam ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapa saja yang mau mengamalkan Islam ini, maka dia berhak menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Berhak menjadi mulia di permukaan bumi Allah ini. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya pembahasan kita sebagaimana yang sebelumnya, sederhana, tapi kita berusaha mencari titik benang-benang merah yang bisa kemudian kita amalkan secara praktis dalam kehidupan kita dari sirah Nabi kita Muhammad SAW. Tema pada malam ini jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, hadis sallallahu alaihi wasallam fit ta'am. Bagaimana
petunjuk sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam hal makan, ya. Jadi hal makan ini ya sesuatu yang tidak mungkin, ya Islam bukan Islam makan, ya. Kemudian sebelum datang Islam orang sudah makan, ya. Artinya makan ini adalah suatu aktivitas yang cukup dominan dalam kehidupan manusia. Bahkan nanti di surga juga ada makan-makan, ya. Ada makan dan minum. Kemudian kenapa penting dipelajari ini? Bahwa sebagaimana saya sebutkan tadi, aktivitas kita banyak makannya. Makanya hadis Nabi SAW, la'anallahu akilar riba wa syahidaihi wa katibihi wa katibahu. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang makan riba dan orang yang jadi saksinya untuk transaksi riba tersebut, kemudian yang menjadi tukang tulisnya juga. Kemudian ada yang bertanya, ya, kalau saya misalnya, ya, kalau tapi ada yang riba tapi dia nggak makan dari yang halal, yang riba dia beli gagang pintu, mungkin beli sepeda motor, mobil, nggak dimakan, ya. Maka hadis ini dipahami tidak secara teks begitu, bahwa kata ulama kita aktivitas yang paling banyak, ya, sebahagian besar uang atau penghasilan seseorang habis untuk makan. Atau dari sisi lain yang seperti saya sebutkan, bahwa dari sekian banyak, ya motor kan nggak tiap hari beli, ya. Gagang pintu, keran air di rumah kan nggak tiap hari rusak, tapi makan tiap hari, ya. Makanya kalau ada tema makan yang sehat sesuai ini sunnah, atau makan yang nggak sesuai sunnah juga, tapi kalau dibilang makan sehat itu laku, ya. Kenapa? Karena memang aktivitas yang banyak dilakukan kemudian terjadi masalah di situ. Aktivitas senang dilakukan tapi ada masalah. Sesuatu yang senang dilakukan tapi timbul masalah. Maka di sini pembahasannya sedikit beda dari Ibnu Qayyim. Kalau yang sebelumnya tentang pakaian, beliau sebutkan dulu semua pakaian, baru beliau sebut kesimpulan bahwa ternyata pakaiannya Nabi SAW itu beliau sesuaikan. Kalau datang utusan, beliau pakai yang mewah sedikit. Kalau yang beliau pakai keseharian yang praktis, ada juga yang rida, ya, macam-macam kita sudah jelaskan. Artinya Nabi tidak terikat dengan jenis pakaian tertentu. Walaupun Nabi menyarankan pakai putih, tapi Nabi juga pernah pakai yang bukan putih. Beliau sebutkan, beliau beri kesimpulan. Yang pembahasan ini saya lihat beliau buat kesimpulan dulu, baru kemudian contoh. Baru beliau akan sebutkan makan apa saja yang pernah dimakan atau jenis makanan Nabi SAW. Kesimpulannya di sini langsung bahwa beliau wa kadzalika kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam wa siratuhu fit ta'am la yaruddu mawjudan wa la yatakallafu mafqudan. Nabi SAW memberi petunjuk dalam sirah beliau, ya, tentang makan. Apa itu? Beliau tidak pernah menolak, artinya yang ada dimakan. Ini konsepnya. La yaruddu mawjudan, yang ada itulah yang dimakan. Bahkan ketika yang ada itu cuma khal ini, ya mungkin sekarang cuka, ya, saya Allah alam sama dengan cuka kita sekarang, tapi beliau mengatakan idam, ya apa yang jadi makanan pendamping yang paling nikmat adalah cuka. Kenapa? Karena beliau begitu menghargai yang ada, gitu, ya. Di antara makna hadis itu tersebut begitu, ya, bukan cuka makanan paling enak, tapi ya seperti itu, yang ada inilah yang nikmat yang bisa kita. Karena memang secara psikologis kalau orang mengharapkan yang nggak ada, ini susah hidupnya, ya. Susah. Maka beliau tidak menolak yang ada, yang disajikan itu yang dimakan. Kemudian beliau juga tidak takalluf, tidak mencari-cari, memaksakan diri dengan sesuatu yang tidak ada. Jadi misalnya lagi ya ini ada ceritanya, dan ceritanya memang bersanad, tapi saya juga dapat dari salah seorang ustadz. Ada orang dia berada di benua Amerika, dia kemudian kepingin nasi padang yang warungnya di Singapura, kemudian dia utus orang untuk beli nasi padang itu, ya, cuma untuk makan siang dari Amerika ke Singapura. Berapa jam itu cuma beli nasi
nasi Padang ini takaluf, yang seperti ini takaluf ya. Ya, artinya makan saja yang ada di sana, yang halal insyaallah. Ini dari Amerika kirim orang walaupun pakai jet pribadi cuma untuk beli nasi warung Padang yang ada di Singapura. Ini termasuk takaluf yang kita maksudkan. Jadi Nabi yang ada dimakan, yang enggak ada ya beliau tidak takaluf, susah menyusahkan diri untuk nyarinya ya. Kemudian disebutkan di sini fama qurriba ilaihi syai'un minat thayyibati illa akalahu. Tidaklah sesuatu yang thayyib ya. Tidak sekedar halal tapi juga thayyib ya. Karena menurut sebagian bahwa thayyib itu di atas halal ya. Dia halal tapi juga bermanfaat bagi tubuh ya, seperti itu. Sesuatu yang thayyib yang disajikan pasti beliau makan ya. Illa an tu'afahu nafsuhu, kecuali memang secara tabiat ya, secara selera dan keinginan itu enggak selera ya. Maka kalau enggak selera walaupun sudah dihidangkan beliau tidak makan ya. Fayatrukahu min ghairi tahrim. Maka kadang makanan itu halal tapi beliau tidak menyukainya, beliau juga tidak mencelanya. Itu yang penting, tidak dicela, tidak dimakan walaupun sudah dihadirkan di depan beliau, tetapi beliau tidak makan bukan berarti itu haram ya. Wa ma'aba ta'aman qattun. Ini yang kita sebutkan, beliau juga adabnya tidak pernah mencela makanan ya. Kalau enggak dimakan ya enggak apa-apa ya, tapi tidak dicela karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti beliau selalu bersyukur dengan yang ada, tidak takalluf ya, tidak memaksakan diri mencari yang tidak ada. Kemudian kalau ada yang thayyib ya, yang baik yang disajikan beliau makan ya. Kemudian tidak memaksakan diri, kalau jiwa atau seleranya bukan itu, dia Nabi SAW tidak makan. Jadi tidak mengapa ya kalau ada ya pernah diceritakan dalam satu ini salah seorang syekh, misalnya beliau beri contoh halal tapi kalau kita nggak biasa makannya nggak apa-apa. Misalnya contohnya disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala itu misalnya adalah jaradun. Jarad itu artinya belalang ya. Belalang itu halal ya. Halal ya. Bahkan dia tidak perlu disembelih ya. Baik, bagaimana masaknya? Salah seorang dosen kami waktu itu kami tanya, di waktu masih belajar di Madinah di kelas, saya tanya nama beliau Profesor Dr. Su'ud ya, Al-Maghamisi atau Al-Jarbowi, sudah wafat, beliau wafat dalam usia muda. Beliau katakan ya dicemplungin aja itu belalang itu ke dalam air panas atau digoreng, silahkan kemudian dimakan. Jadi nggak perlu nggak perlu disembelih atau ini ya. Sama berarti seperti ikan ya. Ikan kalau ini nggak perlu. Jadi makanya kadang ada sedikit aneh, misalnya ikan impor ya, disembelih dengan cara yang syar'i. Ikan nggak perlu disembelih ya, dilempar aja ke dalam ya. Mungkin kalau kita dibersihkan dulu ya, insangnya diberikan sisik-sisiknya. Tapi kalau dicemplungin terus kemudian dimakan ya nggak apa-apa. Jadi belalang ini halal. Tapi kalau kita nggak selera makannya, atau bahkan mungkin dia menghilangkan selera makan, atau dalam tanda kurung bahkan mungkin jijik, ya nggak perlu dipaksa. Artinya halal belum tentu harus dimakan. Makanya wallahu alam, kita lihat di suatu masyarakat ya, di suatu negara yang hari ini sedang musibah penyakit, itu semua dimakan ya. Katanya yang merayap di atas, ini ada konsep seperti itu, yang merayap di atas bumi ini semua dimakan kecuali kereta api katanya. Itu konsep dia memang, semuanya yang terbang semuanya dimakan kecuali ya pesawat terbang ya. Kalau yang berenang di laut semua dimakan kecuali apa ini? Ya, itu memang seperti itu filosofinya ya, memang seperti itu ya. Yang menulis ini saya baca memang orang yang bisa bahasa mereka dan ya itu interaksinya banyak ya, semuanya dimakan. Jadi nggak seperti itu Islam. Kalau kita nggak sanggup jangan dimakan ya. Kalau nggak ada jangan berlelah-lelah tadi sampai ya, kalau Amerika Singapura itu mungkin bisa sampai 17 jam gitu ya, 17 jam ya.
Setahu saya juga belum ada pesawat yang kalau jarak segitu untuk sekali terbang ya. Maksimal kayaknya cuma 13 jam pesawat ya. Itu pun yang besar-besar. Kemudian in ishtahahu akalah. Kalau beliau senang ya, doyan dengan makanan tersebut beliau makan. Kalau tidak senang atau tidak doyan atau tidak selera, ditinggalkan. Sebagaimana di sini diberi contoh, Nabi pernah tidak makan ad-dabbu ya. Tarku kama taraka akla dabbi. Beliau pernah tidak makan sajian yang namanya dob. Dob ini adalah binatang di padang pasir. Nggak ada binatang ini di tempat kita ya. Makanya kalau diterjemahkan biawak, ini biawak bukan dob ya. Karena biawak ini bukan dob. Dob itu dia tumbuh hidup di padang pasir, hidupnya di dalam pasir dengan karakteristik tertentu, yaitu diantaranya dia bisa hidup lama tanpa air ya. Tanpa air ini. Jadi kemudian dari segi kebersihan binatang ini bersih, karena bayangkan hidup di padang pasir, bukan di rawa-rawa atau di dalam kolam ya, atau di dalam air kan. Kalau di padang pasir kan bersih ya. Tapi beliau tidak terbiasa memakannya, walam yuharrimhu. Beliau juga tidak haramkan terhadap umat ini kalau ada yang mau makan. Maka beliau disantap itu, dob itu di atas meja beliau. Artinya beliau seperti pernah kita sebutkan, kalau seandainya haram pasti beliau melarang ya, tapi disantap di hadapan beliau, maka beliau biarkan atau beliau tidak melarang ya. Dan dob ini juga menjadi pemisalan ya tentang umat akhir zaman ini, bahwa Nabi SAW la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadzwal quddah bil quddah ya. Bahwa shibran wa shibrin, sebahagian riwayat bahwa kalian pasti akan mengikuti sunnah-sunnah umat yang sebelum kalian, orang-orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, hatta idza dakhalu fi hujra dabbin, sampai seandainya umat itu masuk ke lubang dob, ke lubang binatang ini, kalian ikut juga. Kata sebahagian pensyarah hadis ini, dob ini unik baik. Dia hidup dalam lubang, tapi lubangnya nggak lurus seperti itu ya, lubangnya belok-belok ya, zigzag gitu. Berarti bayangkan Nabi buat pemisalan, kalau ada umat ini mengikuti umat-umat sebelum kita, padahal sulit tadi kan, lubang kalau zigzag kan susah Pak ya, maksudnya butuh kerja keras itu. Kalau lubang itu zigzag begini kan, lubang itu susah dimasukin, tapi ikut juga ya, berarti susah tapi diikuti juga ya. Jadi ini masalah besar bagi umat kita, padahal Nabi kita SAW sudah mengingatkan ya. Kemudian beliau terkadang makan makanan yang manis. Nah, ini hari ini kalau ada yang nggak bisa makan manis, ini berarti ada nikmat yang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada dasarnya manusia suka manis ya. Makanya bahkan iman itu dipermisalkan dengan ada rasa manisnya ya. Bahwa barang siapa, kata Nabi SAW, merasakan 3 hal, dia akan, kata Nabi SAW, wajada halawatal iman. Salasatun atau salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, kata Nabi SAW, seandainya 3 perkara ini ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, bahwa manis itu sebenarnya secara tabiat orang suka. Kapan dia nggak suka? Kalau dia sakit, kata Ibnu Hajar ya. Jadi Nabi bisa makan yang manis, berarti Nabi alhamdulillah sehat ya. Kalau hari ini mungkin ada yang namanya penyakit apa ya, diabetes ya, atau kencing manis dan sebagainya, ini ada nikmat yang ini. Wal asal, beliau juga makan. Nah, tadi kita kesimpulannya sudah ya. Yang pertama bahwa bagaimana cara makan, adab makan ya, apa yang harus dimakan. Sekarang apa yang dimakan oleh Nabi SAW? Madu ya, beliau makan madu. Wa kana yuhibbuhuma, dan beliau sangat suka dengan madu ini ya. Madu ini beliau sangat suka. Wa akala lahmal jazur, beliau juga pernah atau mengkonsumsi daging unta ya, daging unta beliau makan. Wa dha'an, dha'an ini ya termasuk jenis dari kambing. Jadi beliau makan daging kambing ya. Hari ini mungkin orang ya takut makan daging kambing ya. Sebahagian menyebutkan masalahnya bukan pada dagingnya, mungkin pada pengolahannya ya. Apakah garamnya terlalu banyak atau menggunakan
ya santan kelapa itu ya, itu yang masalah. Saya pernah nanya langsung, lagi makan daging kambing, saya tanya, ada dokter di situ, spesialis, memang spesialis bedah saraf, beliau bedah saraf. Saya tanya, ini masalah nggak? Kalau menurut dokter ini, kata saya bahwa kata beliau pada saya bahwa garamnya. Ada, saya juga dengar penjelasan yang lain, dokter yang lain dari luar negeri, katanya apa, santannya itu ya, karena diolah dengan santan ya. Kalau orang Arab nggak pakai santan masak ya, dibakar saja, direbus ya, seperti itu ya. Tambahkan bumbu ya, nggak pakai santan. Wallahu alam. Ini jadi kalau misalnya kadang belajar fikih ada perbedaan madhab, ada perbedaan pendapat, ternyata dalam kedokteran ya beda juga penyebabnya apa ini. Tadi yang saya sebutkan pertama garam, yang ini bahwa katanya santannya. Tapi belum, alhamdulillah belum ada yang menyalahkan kambingnya ya. Karena jangan, artinya kambingnya belum dijadi kambing, belum dikambing hitamkan ya. Ya, jadi kambingnya alhamdulillah enggak ada masalah. Wad dajjaj, dajjaj ini kalau bahasa sekarang, bahasa Arab sekarang itu ayam. Saya nggak tahu apa ayam ini sama dengan yang dulu, tapi memang dalam beberapa hadis tentang orang yang datang Jumat lebih dahulu itu seperti dia berkurban atau menyembelih atau berkurban dengan seekor ayam ya. Kalau datang pertama seperti sapi atau unta, kemudian sapi, kemudian kalau datangnya udah agak terlambat nanti seperti kambing, kemudian ayam, yang terakhir seperti ini kalau menjelang khatib naik mimbar seperti dia berkurban atau bersedekah dengan telur ya. Kalau khatib sudah naik, malaikat tutup bukunya, duduk mendengar khutbah, jadi nggak ada lagi pahala menunggu ini ya. Walaupun gugur sholat Jumatnya, tapi pahala yang kita sebutkan tadi nggak ada. Kemudian himar wahsy. Jadi bayangkan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau ada hari ini mengaku dia orang zuhud misalnya, atau orang yang sudah tingkat walinya tinggi, tapi nggak makan, ini berarti ini apa ini namanya? Jadi Nabi saja makan ini. Karena ada sebagian orang tuh nggak makan kecuali yang putih-putih. Misalnya dia bilang nasi putih. Akhirnya saya tanya santrinya, nggak makan daging. Belakangan makan juga Ustaz. Jadi gimana caranya? Bukan putih, dimasak putih Ustaz. Nah, daging walaupun merah dimasak warna putih, sehingga putih juga akhirnya. Nah, ya. Pokoknya diakalin seperti itu ya. Air putih, pokoknya yang putih semuanya ya. Maka Nabi makan himar wahsy ini, keledai liar ya. Kalau keledai yang ini dalam beberapa hadis diharamkan, keledai yang digunakan untuk tunggangan ya, membantu transportasi aktivitas ini, waktu itu diharamkan oleh Nabi SAW. Tapi yang keledai liar ya, yang ada di hutan-hutan kah atau ini Nabi pernah mengkonsumsinya. Kemudian arnab ini kelinci ya, kelinci. Kemudian ta'amal bahri, beliau juga makan makanan yang dari laut ya, makanan laut. Beliau mengkonsumsi. Salah seorang sahabat sekelompok ekspedisi perang, waktu itu mereka terdampar di pinggir laut, ada ikan laut terdampar ke darat, mereka sudah kelaparan, mereka makan. Karena Nabi pernah mengatakan bahwa wa al-hillu maitatuhu, bangkai dari laut itu halal. Jadi kalau ada dari laut, binatang laut jatuh ke darat halal. Yang nggak halal binatang darat jatuh ke laut ya, misalnya ya kambing diangkat pakai kapal laut jatuh ke laut, ini bukan bangkai laut berarti, tapi yang asli penduduk laut ya. Jadi dimakan oleh para sahabat. Ketika mereka sampai kepada Nabi SAW, mereka waktu itu sempat berselisih pendapat juga, ini gimana ini hukumnya makan, tapi ya udah lapar makan. Ketika sampai ke Madinah, mereka menceritakan, Nabi menanyakan, hal baqiya ma'akum syai', apakah ada tersisa makanan yang ikan laut itu, silahkan tolong saya juga diberikan ya. Sebagian ulama membuat kesimpulan dari hadis itu bahwa kalau kita tahu saudara kita senang kita minta, boleh minta ya. Tapi kalau tahu dia menolak ya jangan. Tapi kalau tahu dia senang, dalam hal ini kan Nabi minta ya, tanya masih ada nggak sisa, tadi katanya makan ikan dan dibawa bekal, kalau ada sisa kasih
tolong kasih saya ya. Kalau tahu temannya senang diminta silahkan ya. Kemudian beliau juga minum susu. Maaf terlewatkan, beliau makan rutab ya. Rutab itu adalah kurma yang masih mengkal ya, agak muda. Kalau tamar kumar yang sudah kering ya. Keutamaan kurma ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kurma ini nggak perlu dimasak ya. Kita bisa langsung konsumsi ya. Kalau dijadikan makanan pokok, beda dengan nasi dari beras dimasak dulu ya. Kalau kurma langsung dikonsumsi ya. Kemudian beliau juga makan susu yang dicampur dengan di sini disebutkan tepung ya, diolah. Berarti kalau diolah boleh juga. Jadi kalau misalnya ada kue itu berarti olahan kan, tepung, susu gitu ya. Ibu-ibu kan buat pasti bahannya itu tepung, susu, telur, itu saja, tambah garam ya. Itu makanan yang begitu juga ternyata Nabi makan ya. Kemudian beliau makan juga kisah ya, birrutab ya, kurma yang masih muda dicampur dengan sayuran yang lain beliau juga makan. Kemudian makan kurma dengan roti juga pernah ya, dicampur kurma dengan roti, jadi nggak apa-apa, beragam seperti itu ya. Kemudian makan beliau juga pernah al-khubz, roti dan cuka tadi ya yang kita sebutkan. Kemudian sarid, beliau juga makan sarid. Sarid itu apa? Al-khubzu bil lahm, makan roti dan daging ya, daging yang ada kuahnya seperti itu. Nabi juga pernah makan seperti itu. Kemudian juga beliau makan al-qadid ya. Qadid ini daging yang sudah dikeringkan seperti dendeng ya, mungkin bahasa kita sekarang, daging yang sudah dikeringkan. Duba ini bisa seperti labu yang semacamnya ya. Ini juga pernah dimakan oleh Nabi SAW ya. Itu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga makan keju ya, al-jubna, ini juga pernah dikonsumsi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kesimpulannya ya masih banyak sekali di sini, beberapa yang disebutkan saya nggak bisa sebutkan semua. Intinya ternyata semua dimakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya. Kemudian jadi pertanyaan kita, ini kenapa sehat ya? Tidak ada ini ya, jawaban sederhana mungkin yang kalau saya bisa dijawab, karena waktu itu nggak ada laboratorium ya, jadi nggak bisa diperiksa ini ada kolesterolnya sekian gitu kan. Jadi nggak tahu sakitnya apa ya. Kalau meninggal ya udah meninggal kan gitu. Ternyata ada ilmu juga menyusahkan, dan benar memang kadang karena kita tahu kita susah. Saya beri contoh, suatu ketika saya naik pesawat dari Sulawesi, dari Ujung Pandang ke Jakarta. Ternyata pesawat itu sebelumnya padam listriknya, panas ya, tidak nyala listrik, mesinnya mati ya. Karena saya terlambat, akhirnya saya naik saja. Sedangkan penumpang di atas sudah pada mau turun ya, tinggal mungkin beberapa gitu ya. Udah pada turun karena takut ya. Waktu itu baru kejadian pesawat Lion Air jatuh, mati mesinnya. Itu mati juga karena saya nggak tahu, saya naik. Ya naik saya langsung udah ngantuk, udah jam 11:30 saya tidur. Begitu turun ketemu yang orang kenal, oh, kok nggak turun ini? Ya saya nggak tahu bahwa tadi mesin, kalau mesinnya turun mati tadi, mungkin saya turun juga, tapi karena saya nggak tahu jadi saya nggak. Nah, jadi teman itu mengatakan ini juga fungsinya kita nggak tahu sesuatu gitu ya. Karena tahu akhirnya jadi ini juga karena banyak sekali ilmu sudah ini, ada faedahnya kita pencegahan yang seperti itu, tapi karena sudah banyak sekali ilmunya akhirnya jadi hidup penuh ketakutan ya, penuh ketakutan ya. Jadi hari ini gara-gara virus corona mungkin kalau ada yang bersin, ada yang batuk ini ya. Lihat kanan kiri, jangan-jangan baru pulang dari Cina ini, ini pulang dari Hong Kong gitu. Karena ada yang bertengkar seperti itu ya, karena ini batuk. Tahu, jadi mungkin dari sisi itu. Tapi kedua, sebagian menyebutkan bahwa makanan itu adalah hal yang sifatnya fisik ya. Tentu kita tahu Al-Quran adalah kesembuhan ya, kalau kita baca ya, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum ya, wa shifaan lima fis sudur ya, wahai sekalian manusia, sudah datang kepada kalian Al-Quran dan dia
peringatan dan juga kesembuhan kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita amalkan syariat ini, ditinggalkan maksiat ya, makan dengan makan yang halal, insya Allah juga akan memberi kesembuhan ya. Kalau tadi sudah kolesterol ditambah cara mengambilnya juga tidak halal, inilah yang menjadi penyakit ya. Dan ini dapat kita buktikan dalam kondisi sehari-hari ya. Jadi makanannya sebenarnya bagus, tapi kemudian tempatnya mungkin kurang higienis ya, atau cara makannya tidak tepat ya, tangannya tidak dibersihkan, akhirnya dia menjadi penyakit. Yang tadi sebenarnya yang dimakan ini bagus, tapi karena tadi dengan caranya yang tidak baik, merampas milik orang yang tanpa dia sadari ya, menzalimi orang lain, kemudian yang dizalimi itu mendoakan kecelakaan baginya, akhirnya sakit ya, sakit-sakitan ya. Dia, atau dalam bahasa sederhana saya biasa, kalau misalnya orang yang aktivitasnya riba, dia menyedot ya, riba itu ibarat menyedot darah orang lain gitu kan. Orang kerja susah payah ya, bayar banyak untuk dia ya, seperti itu riba kan. Akhirnya dia sedot darah orang, akhirnya dia harus cuci darah ya, bersihin ya. Karena tadi darah orang lain bukan darah dia ya. Akhirnya harus dikeluarkan. Mungkin itu jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu 2 menit sebelum kita tutup, kita beri kesempatan jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya berharap apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri kami, dan mengingatkan kita semua bahwa Nabi kita Muhammad SAW juga manusia biasa seperti kita, makan dan minum dan makannya lebih beragam dari kita mungkin. Akan tetapi beliau wafat cuma sakit 3 hari sebelum wafat, dan itu sakitnya bukan ini cuma demam begitu saja ya, tidak ada, ini suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau sakit-sakitan, bayangkan misalnya sebulan 2 tahun sakit dulu, akhirnya yang dikumpulkan semua habis, setelah itu meninggal. Nah, ini masalah besar ya jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah. Silakan kalau ada yang ditanyakan, ada waktu 1 menit lagi ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang di antara hikmahnya kata ulama kita, padahal sama-sama keledai, tapi keledai yang tunggangan itu diharamkan. Di antaranya tadi yang sudah disebutkan bahwa tentang dia tunggangan atau alat transportasi waktu itu. Jadi kalau disembelih dia nanti akan kekurangan transportasi. Kemudian pertanyaannya, unta juga alat transportasi. Maka jemaah yang Allah SWT, unta itu mungkin harganya berlipat-lipat dari keledai. Jadi sebelum unta disembelih pasti keledai dulu gitu ya. Jadi kalau keledai tidak ada ininya, wallahu alam, karena memang dia mahal, dia mikir-mikir dulu gitu kan. Tapi kalau keledai ini ibaratnya sepeda motor mungkin sekarang, atau ini ya, maksudnya yang murahan gitu, yang lebih rendah. Kalau unta kan mahal, jadi kalau mau dipotong pikir-pikir dulu ya. Kemudian nyimpannya kan susah Pak, belum ada freezer waktu itu. Jadi wallahu alam seperti itu ya. Disebutkan ulama kita bahwa hikmahnya alat transportasi dan yang semisalnya ya. Jadi ini memikirkan maslahat seperti itu juga ada dalam Islam ya. Demikian jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan atau ada kalimat yang tidak bisa dipahami. Semoga Allah terus merahmati kita, mencintai, menjadikan cinta kita semakin besar kepada sirah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.